ya, pada pagi ini saya akan memberikan materi peluang bisnis offset printing dan digital printing untuk di masa depan ya. Jadi peluangnya gimana di masa depan. Nah, nanti kita bahas termasuk kelebihan dari offset printing, kekurangan dari offset printing, maupun nanti kelebihan dan kekurangan dari digital printing. Oke, kita langsung aja untuk, nah ini yang saya tampilkan ini adalah salah satu jenis mesin offset ya, offset printing. Ini Roland ya, ini juga salah satu mesin yang bagus ya. Cuma di Indonesia ini kayaknya kurang diminati ya. Nah, ini termasuk mesin bagus. Ini di pameran-pameran selalu di Eropa seperti di Drupa juga selalu ikut gitu. Jadi mesin offset printing ini kan ada beberapa jenis ya. Jadi produknya bisa dari main Roland ini, ada juga Heidelberg, ada Oliver, ada Ryobi, maupun ada Sakura ya, Oliver Sakura. Nah ini salah satu yang main Roland ini salah satu mesin offset printing. Nah dalam offset printing ini memang diciptakan itu untuk mencetak kebutuhan cetak yang panjang, artinya yang panjang atau yang oplah besar. Jadi kalau settingnya itu memang offset ini untuk kebutuhan cetak-cetak yang panjang atau yang besar. Nah, tapi kelebihan dari offset printing ini ya ini salah satunya seperti ini ya. Nah, ini juga mesin offset tapi ini Ryobi ya. Jadi kelebihan dari mesin offset printing, sebentar. Nah, ini salah satunya dapat mencetak dalam jumlah banyak ya, di atas ribuan lembar. Sehingga kuantitasnya ya kalau cetak itu kalau semakin banyak, nah nanti harga per lembarnya jadi lebih murah. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan offset printing ya. Jadi kelebihannya itu, dan mesin offset printing ini speednya bisa 1 jamnya 15.000 ya. Bahkan ada yang 16.000 ya. Jadi sangat cepat ya. Jadi kita kalau sudah kita setel ya, kita setel dari awal, kita sudah masuk crash-nya maupun registernya sudah masuk, tinggal di submit auto 15.000 atau 14.000 itu tinggal per jamnya bisa cetak 15.000 lembar kalau dimaksimalkan ya. Tapi kalau tebal-tebal ya mungkin 12.000 per jam bisa. Nanti akan saya jelaskan, saya kasih lihat video-video untuk proses offset printing maupun digital printing. Ini itu kelebihan ya. Dan kelebihannya yang kedua yaitu dengan offset printing ini kan kita dapat mencetak dengan berbagai jenis kertas ya. Jadi baik kertas yang tipis, kertas tebal, kertas yang gramaturnya sampai 400 gram ini bisa. Dan kertas bertekstur maupun kertas-kertas yang halus maupun yang sangat tipis itu dengan offset printing bisa. Nah, kalau masalah ukuran ya nanti menyesuaikan mesin ya. Jadi mesin offset printing ini diciptakan ada berbagai ukuran ya. Ukuran paling kecil itu ukuran A3 plus atau ukuran kalau di mesin 52 ya. Ukuran 52 itu bisa arealnya bisa 50 kali 35 ya. Nah, terus yang ukuran di atasnya ada ukuran 58 itu bisa ukuran cetaknya 57 kali 43. Nah, di atasnya lagi ada 66, ada 72, ada 74, bahkan nanti ada yang satu plano ya. Satu plano itu 90 kali 60, ada yang lagi di atas 100. Jadi mesin offset ini memang sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhan yang
besar, yang ukuran besar itu harus menggunakan mesin-mesin yang ukuran besar. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kelebihannya mesin offset printing yang tadi yang kedua bisa mencetak berbagai jenis kertas dengan berbagai ukuran. Nah, untuk kelebihan yang ketiga dengan offset printing ini biasanya kita dapat mencetak dengan warna-warna segala ya, warna khusus maupun warna-warna spot. Itu kalau dengan mesin offset printing ini bisa, dan hasilnya akan lebih stabil ya. Jadi kalau mesin offset printing ini kelebihannya itu begitu di setelannya sudah fix, sudah bagus, kita save di CPC-nya, namanya CPC itu kayak layar monitor, kayak servernya. Nah, itu sudah nanti kita klik dengan speed sampai 10.000 sampai 15.000 sudah warnanya stabil seperti. Nah, itu kelebihan dari mesin offset printing. Ya, jadi nanti monggo teman-teman mahasiswa ya, mau desain seperti apa, mau warnanya cerah enggak, itu tergantung desainnya. Kalau orang cetak kan tinggal ngikuti, ya gitu ya. Kalau mesin tinggal ngikuti dari desain yang didesain oleh konsumen, kan seperti itu. Nah, itu jadi sebenarnya kalau offset printing ini masih sangat menjanjikan ya untuk bisnis ke depan ya, karena meskipun sekarang digital printing sudah juga cukup berkembang, tapi tetap untuk beberapa tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu saya kira masih digunakan ya. Ya, untuk kebutuhan oplah-oplah packaging itu masih memakai offset printing. Itu kelebihannya ya. Selanjutnya untuk kelemahannya ya. Nah, ini kelemahannya offset printing ini membutuhkan waktu ya. Jadi kalau kita mau mencetak itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena harus membuat film, membuat plat, terus setelah itu penyetelan tinta di mesin, register, itu membutuhkan waktu ya. Kalau operatornya bagus ya, bagus, pinter gitu, terus juga platnya nanti ngelubangnya bagus, itu biasanya begitu dipasang untuk mencapai register itu nggak dibutuhkan lama. Tapi kalau ada miring sedikit aja 0, berapa mili gitu, itu akan sangat menyusahkan untuk mencapai register gitu. Jadi kelemahannya di situ. Kelemahannya membutuhkan waktu, bisa untuk setelnya itu bisa setengah jam ya. Setengah jam. Kalau bisa paling cepat 15 menit itu sudah jalan, tapi bisa sampai setengah jam ya. Jadi kelemahannya di offset printing ya. Nah, dan di samping itu kelemahannya dari kalau kita menggunakan offset printing ini, kalau mau mencetak itu kan ada yang namanya inset. Misalkan kita mencetak 1.000 lembar, nah, itu harus ada inset mungkin 100 lembar. Nah, inset itu dibuat untuk penyetelan. Nah, itu makanya kekurangannya di situ. Kadang operatornya kalau kurang bagus atau kurang memahami itu, biasanya insetnya 100 kadang nggak cukup. Tapi kalau operatornya sudah canggih, itu biasanya hanya membutuhkan insetnya mungkin 20 sampai 50 lembar, itu sudah mencapai warna register dan warna yang stabil. Nah, itu. Nah, kelemahannya tadi sehingga kan banyak sampah ya. Kalau banyak sampah itu dari tintanya, dari chemical-chemicalnya, itu menjadikan kurang ramah lingkungan lah ya, seperti itu. Juga di offset itu kan baunya ya, bau chemical, bau bensinnya ini ya, untuk cuci itu kayak semacam bensin itu kan keras ya. Dampak untuk kesehatan itu jangka waktu lama mungkin tidak bagus ya. Jadi karena itu kan menggunakan bahan-bahan seperti alkohol, seperti tintanya itu juga kadang baunya keras, belum lagi bahan-bahan yang lain.
Ya itulah salah satu kelemahan atau beberapa kelemahan yang dimiliki oleh cetak offset printing ya. Ya, kita selanjutnya untuk kita bahas untuk mungkin dari sini yang offset printing ada yang bertanya ya. Nanti pertanyaan nanti atau bisa sekarang Pak Danang? Ya, selesaikan dulu aja Pak. Pak, Selesaikan dulu ya, ya. Nanti di akhir-akhir kalau mungkin monggo teman-teman mau bertanya bisa. Ya, selanjutnya kita menginjak ke digital ya. Digital printing ini ya. Digital printing ini juga ada kelemahan dan kekurangannya. Dalam digital ini dapat kita bagi menjadi dua, outdoor dan indoor ya. Jadi kalau outdoor itu ya seperti banner-banner seperti itu ya, yang cetak-cetak di luar itu yang outdoor ya. Sementara yang indoor seperti mesin digital yang bisa mencetak di kertas, stiker, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, itu untuk mesin digital printing ya. Ya untuk kelebihannya ya ini ya, kelebihan dari cetak digital printing ini yaitu kebalikannya dari offset printing ya. Jadi dapat mencetak dalam jumlah sedikit ya. Jadi artinya kalau kita membutuhkan satu buku atau hanya 10 buku itu dengan hasil yang bagus nanti kita bisa pakai digital printing ya. Jadi mesinnya ya kira-kira di belakang ini ya. Banyak merek juga dari mesin digital ini, dari Konica, ada yang dari Canon, ada yang dari HP, itu ada banyak merek kalau juga. Dan rata-rata untuk kualitasnya hampir sama ya. Kualitasnya hampir sama. Nah, ini digital ini kelebihannya seperti itu. Jadi kita mencetak satu lembar pun tidak masalah. Kelebihan yang keduanya yaitu kita dalam mencetak ini tidak perlu menunggu waktu yang lama ya. Jadi digital ini kita bisa langsung ya. Jadi kita punya file, kita colokkan, kita buka langsung cetak. Itu salah satu kelebihan. Karena kalau digital ini tidak membutuhkan proses pracetak ya, kayak pembuatan film atau plat cetak. Jadi kalau ini langsung dari file dicolokkan sudah langsung cetak print. Itu kelebihannya. Dan kelebihan berikutnya harganya lebih ekonomis ya untuk skala kecil ya. Jadi kalau cetak itu kan ada minimal offset printing, ada minimal biaya ya. Jadi biayanya biasanya per 1.000. Jadi kalau di atas 1.000 itu sudah harga stabil ya. Nanti akan semakin lebih murah sampai 2.000, 3.000 otomatis akan turun. Tapi kalau di bawah 1.000 itu kita kena cas di 1.000 kalau printing ya, kalau offset printing ya. Tapi beda dengan di digital printing. Kalau digital printing kita cetak 100, cetak 50 itu bisa dengan harga biaya kalau dibandingkan dengan offset akan jauh lebih ekonomis ya untuk skala kecil. Tapi kalau untuk skala besar di atas 200 itu sebaiknya kita sarankan untuk cetaknya pakai offset ya. Kalau pakai digital jatuhnya nanti kalau dihitung cost-nya lebih tinggi ya kalau dengan digital. Jadi teman-teman saya kira Kak selama ini kan juga sudah pernah ya ngeprint ya digital ya, kalau ini digital sudah tugas-tugasnya sudah bikin tempat print digital printing. nah itu ya. Jadi seperti itulah kelebihannya. Tapi ada kekurangannya juga. Kelemahan dari digital ini ya ini warna biasanya untuk warna itu kurang konsisten ya. Biasanya warna itu cenderung lebih gelap atau nggak sama ya dengan desain ya, karena digital ini kan pakai biasanya tintanya pakai bubuk ya, sementara kalau yang offset itu pakai basah. Salah satu kelemahannya itu juga dari hasil digital ini itu biasanya tidak bisa diproses kayak kayak laminasi itu. Kalau untuk hardcover tidak bisa, karena kan begitu ditekuk atau dilipat itu nanti
plastiknya yang itu nggak bisa nempel dengan bagus karena bahan dasarnya tadi dari bubuk ya. Jadi tintanya dari tinta digital ini rata-rata banyak yang dari. Tapi sekarang juga sudah ada sih, ya, sudah ada tinta yang cair ya, tapi mesinnya masih mahal sehingga kayaknya masih belum banyak dikenal ya. Kalau itu nanti di hasilnya sudah mendekati sama offset. Nah, dan sebenarnya ya digital ini itu rancangannya sudah lama ya. Nanti memang depan itu memang mungkin akan menggeser offset printing ya digital kalau harganya sudah murah ya. Karena waktu tahun 2010 ya, 2012 itu digital printing ini per lembarnya ngeprint bisa 10.000 sampai 15.000 per lembar ya. Nah, waktu itu saya pas ke Drupa ya di Jerman itu kan saya melihat pameran di sana. Nah, itu ternyata di situ ada prototipenya mesin digital yang sekarang ini sudah ada sekarang ini itu tahun 2012 sudah dirancang dan dipamerkan di dalam pameran internasional printing ya. Mesin cetak printing itu di Drupa. Nah, waktu itu saya melihat, tapi belum di launching untuk produksi massal secara besar. Nah, setelah itu baru ya sekarang ini yang dengan rasakan ini prototipenya saya lihat di waktu di Drupa yang sekarang harganya murah. Waktu itu juga kita ikut presentasi, mereka mengatakan bahwa mesin ini ke depan akan harga jualnya bisa mendekati harga jual dari offset printing. Sekarang jangan juga merasakan sekarang print kan murah kan ya. Iya, betul. Hanya satu lembar 2.000, 3.000 gitu. Padahal dulu waktu tahun-tahun 2010, 11, 12 itu masih sangat mahal, di atas 10.000, bahkan sampai per lembar 15.000. Nah, itu. Jadi memang prototipnya ini prototip yang dulu saya lihat. Dan sekarang ternyata pengembangannya ke depan untuk digital ini akan menggunakan tinta yang basah. Kalau sudah tinta basah, cost-nya pun akan lebih hemat sehingga mungkin ke depan harga jualnya kayak offset itu sudah akan tergeser gitu. Iya, nanti mahasiswanya minta uang kepada orang tuanya untuk beli mesin print digital ya Pak ya. Kalau mereka gitu. orang tuanya kalau harganya lebih murah nanti mahasiswanya itu suruh belikan bapaknya beli mesin print digital untuk usahanya. Betul Pak. Nah, gitu ya. Jadi kelemahannya juga yang kedua ini untuk digital ini kan sampai sekarang ukurannya itu masih A3 plus ya, yang secara umum ya. Ada yang besar tapi nanti mahal, itu sudah masuk yang kayak A0 itu sudah masuk kayak print indoor yang mahal itu. Per lembarnya mahal ya, bisa 60.000 atau 50.000. Nah, itu. Nah, kelemahan berikutnya yaitu gramaturnya itu terbatas ya. Kalau kita mencetak dengan digital ini kan nggak bisa sampai 300, 350 bahkan sampai 400. Bahkan kertas-kertas tertentu juga kadang nggak bisa ya. Nah, itu kalau kekurangan dari mesin digital printing ya. Dan harga dibandingkan cetak dalam skala besar ini akan jauh lebih mahal. Itu kelemahan dari jadi memang ada kelemahan dan kelebihannya ya. Tapi makanya untuk pengusaha percetakan ini biasanya digital ini sebagai pendamping dari offset. Kayak saya sendiri, saya ada offset printing ya, ada offset SM52, SM74 saya punya. Nah, ini kelengkapannya ya ini harus punya digital karena kan untuk proof cetak juga pakai ini. Nanti kalau ada pemesan yang hanya 10 buku, 20 buku akhirnya pakainya gini. Jadi kita nggak menolak ya. Jadi nggak menolak order ya, maupun baik yang kecil maupun yang besar kan. Nah, itu. Ya ini ya. Jadi kalau ini masalah mengenai peluang ya. Peluang ke depan ini yang menurut dalam industri cetak ya ini ya saya kira ya menurut pendapat saya ya ini ya pendapat pribadi saya ke depan itu memang
offset printing ini ke depan akan tergeser ya, tergerus dengan digital ya. Karena saya lihat ini kan di pameran-pameran itu perusahaan-perusahaan ini sudah merancang untuk ke depan ini hasilnya cetak itu bisa menyamai offset. Gitu. Kalau sudah digital printing itu sudah menyamai offset, cost-nya pun juga sudah murah, suatu saat pasti akan menggeser offset ini. Karena kan offset ini satu, tempatnya membutuhkan yang tempat luas besar, ya, listriknya tinggi dan segala macam ini ya. Ini kalau offset. Ya, jadi kalau masalah saya mengenai peluang ya, saya kira itu ya peluangnya ya, prospek ke depannya yaitu memang untuk offset printing kemungkinan akan ke depan akan tergeser oleh yang digital printing. Tapi jangkanya masih panjang ya, mungkin masih bisa 10 tahun atau 20 tahun ke depan, saya kira masih belum tentu hilang semua lah offset. Karena pengalaman dulu ya, pengalaman film ya, film itu kan dulu offset itu menggunakan film ya, menggunakan film. Saya CP pertama masuk itu di Indonesia, itu saya beli ya Pak Danang. Waktu itu saya beli di pameran Jakarta itu dengan kron yang masuk itu 175.000 US. Gitu. Saya dan di Jogja saya pertama masuk. Ya. Tapi saya untuk memperkenalkan pada teman-teman percetakan ini untuk beralih ke dari film ke plat. Ya itu susah banget mereka gitu. Padahal kita terangkan lebih murah, lebih mereka tetap pada akhirnya begitu sudah mulai dapat pasar, sudah semua pada beli, film langsung hilang gitu. Nah, begitu juga nanti ke depan saya kira gitu. Saya kira untuk offset printing itu ya kalau nanti digital gitu sudah tidak hasilnya bisa stabil, cost-nya lebih murah, mesinnya lebih ringkes, lebih cepat, ya itu nanti suatu saat mesti akan tergeser gitu yang offset ya. Nah, mungkin seperti itu pendapat saya ya. Jadi saya kira juga masuk akal juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Karena biayanya kalau sudah lebih murah, lebih ringkas, kenapa milih yang ribet gitu? Intinya gitu seperti. Nah, jadi memang ya menurut saya produk digital printing ini ke depan sangat berpotensial sekali ya untuk beberapa tahun ke depan ya. Tapi kalau offset printing masih tetap dipakai ya untuk hal-hal tertentu kayak packaging, kayak sekarang kan tidak bisa digantikan dengan digital ya. Nah ini materi desain grafis yang disukai oleh dunia industri grafika ya. Ya. Jadi saya kira kalau desain yang disukai oleh dunia grafika yaitu desain-desain yang sederhana ya, desain sederhana yang elegan, yang minimalis itu merupakan desain-desain yang dipakai ya dalam industri percetakan ya. Jadi desain ini memang teman-teman semua ya, desain ini merupakan bagian penting ya dalam dunia grafika ya, dalam bisnis percetakan ya. Karena kan sukses tidaknya sebuah produk ya. Misalkan kita mendesain suatu produk, misalkan produk apa gitu, makanan atau produk apa, itu harus desain boxnya, innernya yaitu itu harus benar-benar bagus gitu. Karena kalau desainnya tidak bagus, produknya bagus, itu tidak akan menarik. Kalau dipajang di toko maupun di itu tidak akan menarik konsumen. Begitu sebaliknya ya, meskipun produk itu biasa ya, tapi kalau dikemas dengan kemasan yang elegan, yang bagus, desain yang bagus, itu akan menarik ya, sehingga orang akan penasaran, akhirnya membeli, mencoba seperti itu. Jadi memang desain ini sangat menentukan ya. Menurut saya sangat menentukan dalam keberhasilan suatu produk, di samping produk itu sendiri yang harus bagus gitu.
Jadi teman-teman mahasiswa semua dalam mendesain ini saya kira desain itu tidak usah ribet-ribet. Desain itu cukup masukkan materi-materi yang tidak usah rumit-rumit gitu. Tidak usah rumit, tidak udah banyak-banyak materi, tapi intinya pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh konsumen gitu. Kalau mendesain itu saya kira seperti itu ya. Mungkin karena saya sendiri nih, kalau saya desainnya ini bukan dari saya kuliah desain grafis ya. Saya autodidak ya. Cuma teman-teman saya dulu banyak dari ISI ya. Jadi saya itu mempelajari desain itu dulu juga dari teman-teman ISI. Ya, jadi artinya saya tahu lah. Oh, desainnya kayak gini kayak. Nah, mungkin itu ya. Mungkin ini untuk saran dari teman-teman mahasiswa semua ya. Jadi kalau untuk mendesain, buatlah desain yang sederhana, yang minimalis ya, tapi desainnya itu elegan gitu. Nah, sehingga desain itu dilihat aja sudah menarik gitu, sudah bagus gitu. Nah, itu caranya ya gitu. Kita memang harus mengadopsi dari desain-desain orang itu sering melihat ya. Jadi saya dulu kalau kita kehabisan ide ya, kalau mendesain gitu, saya biasanya sudah kita tutup dulu, kita buka majalah, kita buka buku, kita buka mungkin di internet. Oh, jadi ada inspirasi baru gitu. Oh, desainnya mau saya buat segini, mau buat saya gini ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kadang kita desain itu kalau kadang mentok, mau diapakan gitu. Materi sudah masuk semua, kok mentok ya, mau seperti apa gitu. Nah, itu udah itu tutup dulu, coba buka buku atau buka majalah atau buka internet, lihat adopsi desain-desain dari orang. Ya nanti kita padu desain yang ini dengan yang sini. Ya kita ambil poin-poinnya, tagnya harus besarnya seberapa. Karena kan banyak orang desain itu asal tagnya besar, jenis fontnya out-outan. Nah, itu kadang kan seperti itu. Jadi makanya desain itu harus kita melihat dari desain-desain yang bagus itu kita adopsi. Kalau menurut saya seperti itu. Di samping kita keluarkan ide-ide kita sendiri ya. Ya, seperti itu. Ya mungkin masalah desain grafis saya kira teman-teman mahasiswa kan selama ini kan bergelutnya di situ ya. Jadi sudah cukup memahami. Saya kira ya intinya saya karena pengalamannya otodidak ya. Jadi mungkin saya dapat sampaikan seperti itu ya, untuk saran aja ya. Nah, terus biasanya ya dari kriteria industri grafika ini ya, kalau desainer ini yang dibutuhkan dalam industri dunia grafika seperti apa gitu ya. Jadi intinya yang pertama ini ya, jadi sebagai desainer itu harus mengetahui ya apa yang sedang kita kerjakan dan bagaimana tujuan dari desain yang kita kerjakan sehingga mempengaruhi hasil yang kita kerjakan. Jadi desainer itu harus tahu itu gitu. Ya, jadi yang dibutuhkan itu perusahaan kita membutuhkan biasanya seperti itu, yang banyak idenya, banyak mengetahui. Jadi kalau kita terangkan, Mas, tolong didesainkan seperti ini, ya kita cepat paham gitu. Ya, jadi perusahaan menuntut kayak gini atau konsumen menuntut kayak gini ya kita cepat tanggap. Oh, maunya seperti ini. Nah, itulah salah satunya ya. Jadi yang disukai industri grafika seperti itu. Desainer yang kedua, desainer harus mengerti ya itu memiliki cara pandang berbeda yang kita tuntut untuk memahami kebutuhan dari para pengguna produk kita. Jadi kalau kita desain itu juga jangan carpe diem gitu, dalam arti kita yang dimau konsumen seperti apa. Banyak teman-teman yang desain itu biasanya terlalu idealis ya, terlalu idealis. Pokoknya kok ini, apiknya kayak gini gitu. Saya pernah sering tahu seperti itu. Bahkan saya punya teman juga lulusan visi mungkin ya Pak Dara, itu teman seangkatan saya. Itu kalau dia konsumen bule-bule, artinya nggak berkembang karena kan
konsumennya mintanya itu sebenarnya kayak gini. Aku jaluk desainnya kayak gini. Nah, tapi dia desain curahkan pikirannya, dicurahkan kemampuannya, terus muncul kayak gini. Itu malah ngeyel gitu. Kok ya kayak gini ini yang terbagus ini, nah itu. Ini yang enggak, yang kadang nanti konsumen akan kurang puas ya. Wah, ini kok malah nggak seperti yang saya inginkan, tapi gitu loh. Maksudnya seperti lah intinya gitu. Ya, Ya, seniman jadi tuh Pak. ya, saya juga punya teman yang itu. Ya, akhirnya kan nggak, konsumennya dulu banyak, akhirnya ya tertinggal karena kan begitu desain konsumennya bule-bule, cuma dia terlalu idealis gitu. Idealisnya Ya, karena mempertahankan yang saya kerjakan ini yang paling bagus kayaknya. Kalau dirubah malah jelek ya, gitu. Nah, gitu. Jadi kasih masukan susah ya, itu jangan ya. Jadi sebagai desainer kita, meskipun kita ya kalau punya cara pandang berbeda ya. Jadi kalau menurut kita ini udah bagus, tapi menurut konsumen enggak bagus, jangan dipakai gitu. Kita ngikuti aja, ngikuti konsumen. Nah, gitu. Ya, jadi terus yang ketiga ini, kita kalau mendesain itu juga harus update ya, dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi seperti itulah, jangan desainnya monoton seperti itu jangan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dari masa ke masa ya. Jadi kalau trennya hari ini apa, besok apa, mungkin ke depan apa, itu harus harus tahu ya. Desainer itu harus, sebagai desainer harus tahu gitu. Yang lagi tren untuk saat ini apa, mungkin ke depan apa, atau menciptakan sesuatu yang baru apa. Itu desainer harus selalu mengupdate seperti itu ya. Yang berikutnya, desainer itu harus jangan idealis tadi ya, mengerjakan misalkan ada kerjaan itu dikerjakan sendiri, harus bisa bekerja dengan tim gitu. Ini kadang kan banyak juga ya, jadi kalau teman-teman desainer itu kadang dalam menangani proyek itu kadang idealis, nggak mau bekerja sama dengan tim, ya, sehingga kan kurang kompak. Nah, ini dalam industri grafika kurang bagus ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam satu perusahaan sebagai desainer ya, nanti biasanya kan desainernya nggak hanya 1-2, mungkin bisa 3 atau 4. Nah, itu memang harus tim ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Jadi harus saling membantu, maupun dengan tim-tim kita ini biar bisa berkembang gitu. Mungkin saya kira itu. Yang berikutnya harus mandiri ya kita ya. Jadi sebagai desainer kita sering harus berdaya ini, harus mandiri lah intinya, seperti itu ya. Bisa mengembangkan ya potensi kita ya sebagai desainer. Nah, selanjutnya ya, jadi kalau tadi kriteria sudah, terus ini sekarang bagaimana kalau kita ini pengen menekuni bidang cetak mencetak ya. Misalkan jenengan, oke lah saya setelah kuliah ini lulus, saya mau buka biro desain. Kalau sebenarnya buka biro desain ini nggak cukup banyak ya modalnya ya. Jadi misalkan ya cukup itu komputer, software, scan, dan perangkat-perangkat itu ya. Saya kira sudah punya dengan komplit, sudah jalan aja. Nanti kita buka online di mana, itu kan biasanya sekarang kan banyak jasa desain online gitu. Terus kita bisa bersaing di situ. Maupun kita menjalin dengan mitra-mitra perusahaan ya. Mitra-mitra perusahaan besar-besar itu biasanya kalau membuat suatu produk itu biasanya dilelang ya, didesain, dilelangkan gitu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya saya kira itu ya, kalau ini saya kira teman-teman juga sudah punya semua ini kan. Ya, gitu. Jadi untuk menjadi seorang desainer yang dibutuhkan ya itu aja. Saya kira itu sudah bisa jalan, nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Yang penting kan jalan dulu ya, jalan dari awal, sudah dari kecil dulu. Nah, nanti akan lama-lama kan pasar akan terbuka ya, terbuka dan akhirnya bisa berkembang. Saya kira gitu. Ya ini ya, saya kira untuk materi ini sudah cukup. Ini saya lihatkan untuk proses
mesin cetak ya, ini mesin cetak di tempat saya ini yang SM74 ya, mungkin bisa ini ukurannya, ini ukuran 70-50. SM74 ya. 74. Ya. Nah, ini speednya bisa 15.000. Ini mungkin pas jalan 12.000 nih kemarin saya video. Nah, ini yang SM52-nya ini 52. 74 sampai 52 ya. Nah, ini yang 74 high pel yang tinggi ya. Jadi ini bisa menampung kalau kertas HVS bisa 12.000. Nah, ini tampungan. Ini bedanya kalau high pel sama low pel. Kalau high pel itu bisa menampung kertas banyak sekali ya, sekitar 10.000. Nah, kalau yang kertas tebal ya 5.000 itu bisa. Ini yang Speedmaster 52 yang ini, yang tadi yang 74. Yang 74 itu sampai berapa M ya, Mas? Ya kalau soal harga, kalau yang investasi 74 ini kalau tahun-tahun seperti ini kan tahunnya lama Pak, tahun yang lama ya, jadi masih bagus. Ini kemarin saya juga impor dari Jerman ya, lewat distributornya. Nah ini biasanya untuk harga ya kisaran 3 ya, kisaran 3. Iya, iya. Nah ini yang kalau ini yang SM52-nya, coba ini videonya saya klik juga. Nah, ini yang SM, ini high pel juga ya, high pel ini bisa menampung agak banyak. Nah, jadi monggo teman-teman nanti kalau yang pengen belajar bisnis cetak ya, dari desain biasanya kan nanti akan nyambung ke sini gitu. Jadi artinya silahkan dikembangkan, mau jadi pengusaha percetakan atau desainer ya, desainer bisa nanti cetaknya di sini ya, kalau dapat order. Ini yang di Jalan Loano ya Pak Aroni ya? Ya, ini Jalan Loano Pak, ini Jalan Loano. Ini speednya sama, bisa 15.000. Kalau kita kertas tas tipis gitu, kita bisa jalan 15.000. Nah, itu tadi yang offset printing ya. Kalau saya kira kalau yang berikutnya ini yang digital printing ya, ini proses mesin order. Teman-teman saya kira juga sudah tahu ya. Nah, ini teknologinya sekarang sudah semakin lebih bagus ya. Jadi artinya print-nya bisa lebih cepat. Terus juga head-nya karena banyak ya, ini order ya. Terus juga untuk speed-nya lebih cepat ini. Kalau dulu masih lama ya, teknologi lama itu per meter per jam itu hanya sekitar 40 meter. Kalau sekarang ini bisa 2 kalinya. Nah, cepat. Ini kalau mesin-mesin yang sekarang ini harganya sekitar 350-an juta ya. Dulu saya beli yang tahun 2012 saja 250 juta ya waktu itu. Itu juga sudah bagus waktu itu untuk hasilnya ya. Tapi sekarang udah ketinggalan juga. Sekarang yang muncul baru-baru kan sudah seperti ini yang terbaru, lebih speednya lebih cepat. Ini lebar berapa Pak Aroni? Ini ya 320 ya. 320 panjang ya. Kalau yang ini 320. Tidak nyambung kalau 3 meter ya. Ya. Nah, kalau digital seperti ini ya, ini digital ya. Jadi digital printing ini memang cepat ya, gitu, kertas masukan klik langsung cetak, hasilnya langsung bagus. Ya kalau mau investasi mesin yang digital ini juga cukup mahal ya. Ini kalau kayak gini yang punya saya itu komplitnya itu ya 1 set 1,5-an ya, 1,5 Oh ya, M. Tapi kalau diambil unitnya saya ya sekitar 1 M ya, hampir 1 M.
Karena kan biasanya kan ada untuk tempat kertas sama sambungannya untuk finishing gitu. Itu juga mahal ternyata. Nah, ini untuk digital. Bisa kembali berapa tahun nih Pak Roni? Nah, gitu. Cepat kalau digital ya, jadi digital klik aja udah. Ya, oke. Ya, mungkin saya kira itu Pak Danang Oke, terima kasih sekali untuk Pak Roni mungkin sekalian kalau presentasinya. ada pertanyaan. Ya, oke. Baik, cukup menarik teman-teman ya. Ini bisnis untuk percetakan di Jogja ya, khususnya di Jogja, Jawa Tengah ini masih cukup andal untuk cetak. Apalagi kita sebagai seorang desainer yang sudah biasa menggunakan mesin eh, cetak digital yang selama ini kita lakukan ya. Yang karena memang kebutuhan untuk mahasiswa ini untuk cetak print digital sudah tidak bisa diingkari lagi, artinya sudah kebutuhan pokoknya lah gitu ya. Karena hasil dari desain yang kita pelajari bisa kita lihat karena dalam waktu yang sangat singkat waktunya ya, termasuk tugas-tugas yang diberikan. Oke, menarik dari apa yang disampaikan Pak Roni ya, ada beberapa yang perlu disampaikan, termasuk desain yang tadi disampaikan Pak Roni ya, bahwa desain-desain untuk yang ke depan tentunya tidak perlu rumit, cukup simpel, informatif, sederhana, ya sesuai dengan pesan. Jadi seorang desainer tidak bisa idealis karena memang harus berhubungan dengan klien, hubungannya dengan pemiliknya, bagaimana desain yang pas sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Karena mau tidak mau Anda bukan seorang seniman desainer ya yang menciptakan atau membuat karya semau gue. Jadi ini hubungan dengan desain aplikatif, artinya sesuai dengan fungsi. Fungsinya untuk apa? Bikin untuk poster ya, untuk tema yang diinginkan oleh klien untuk bisa dibuat sehingga sehingga bisa pas sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Ini yang perlu teman-teman ya, dan itu sudah diketahui ketika teman-teman belajar di DKV ini. Baik teman-teman ya, kesempatan kita waktunya pendek untuk bisa bertanya dari teman-teman ingin sampaikan, kami silakan untuk bisa membuka mood-nya videonya, kemudian juga bisa menanyakan. Silakan teman-teman, saya beri kesempatan. Nur Indah ya. Silakan teman-teman. Lauren, ada Riman Saputra, silakan teman-teman. Yuk dibuka dulu kameranya teman-teman semua ya. Oke. Yuk silakan teman-teman, kesempatan untuk bertanya ya. Nurdin Indah, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Cukup banyak yang hadir hari ini ya. Cukup banyak, ada 60 orang yang bisa hadir di sini. Silakan teman-teman. Lauren, ada tanyakan? belum ada, Pak. Nurdian Jihad, Tidak, Pak. silakan teman-teman. Yuk dibuka ini biar Pak Rodi tahu nih mahasiswanya seperti apa, mahasiswa visi itu seperti apa sih. Yuk, kameranya dibuka, kameranya. Tolong videonya dibuka teman-teman semua ya. Silakan dibuka dulu mobilnya ya. Ini mereka pada di rumah masing-masing Pak Roni ya. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, ada juga yang mahasiswa kita ini di sini ada di beberapa daerah yang ada Nathan dari Sulawesi. Nathan, mana Nathan? Silakan teman-teman beri kesempatan. Ini jangan diam. Kemarin sudah saya bilang jangan diam aja ya. Ini kesempatan teman-teman untuk menanyakan langsung kepada pemilik percetakannya. Ya, silakan. Mungkin Nathan ingin tanyakan. Untuk modal awal dalam membuka bisnis percetakan itu kira-kira kisarannya berapa ya Pak? Oh ya, gini ya. Jadi memang kalau kita memulai bisnis awal itu ya harusnya jangan terlalu besar ya. Jadi kita berawal dari kecil dulu ya. Kan biasanya kalau berawal dari kecil dulu kita akan lebih bertahan ya daripada kita langsung beli semuanya gitu. Nah, banyak sekali pengalaman ya, pengalaman yang baik teman, baik yang sering kita ketahui itu ya
langsung besar itu bagus ya, karena kan punya modal, punya uang gitu. Tapi kalau memang terbatas itu sebaiknya by step ya. Mungkin awal dulu kita komputer untuk komplit, nanti cetaknya bisa di luar dulu. Kalaupun memulai awal kita beli mesin cetaknya mungkin dari yang murah dulu ya, yang satu, nggak usah 4 warna kayak tadi. 4 warna tadi investnya cukup besar ya. Nah, terus mungkin yang satu warna dulu. Tapi satu warna itu kalau dicetak juga nanti 4 kali ya. Cetak keluar dulu cyan, nanti masuk lagi magenta, nanti masuk lagi yellow, black. Nah, itu juga sama hasilnya, asal operatornya bagus. Tapi memang waktunya lebih panjang ya, lebih lama. Tapi kalau mau cepat langsung 4 warna gitu. Jadi kisaran kalau kita, ya saya kira kalau saya dulu awal dulu buka percetakan tahun 2002 ya, saya itu berhutang ke seseorang gitu ya, dengan itu sekitar 500 juta waktu itu ya. Ya alhamdulillah hutang, terus bisa berjalan. Jangan takut hutang. Nah itu, jadi artinya ya memang kita ini keterbatasan ya modal ya, jadi kita ya spekulasi ya. Ya, jadi kalau jadi pengusaha itu harus berani berspekulasi ya. Jadi harus kita tanamkan dulu jadi di kitanya sendiri ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut ya. Jadi yang penting kita serius menekuni bidang itu, insya Allah lah itu bisa berjalan ya. Jadi kalau modal nanti relatif ya Mas, jadi nggak harus 500, mungkin 100 juta pun bisa. Kita punya kantor di rumah, kita buka, punya kompor, tulisi aja percetakan itu banyak sekali. Nanti nyetaknya bisa di jasa di tempat saya, atau bisa di tempat Pak Danang itu yang Pak Berkat Offset itu juga jasa, di tempat lain Cahaya Timur itu juga percetakan yang mesinnya komplit ya, besar ya. Jadi saya kira kalau untuk awal seperti itu. Jadi kita sambil belajar, sambil membuka pasar ya. Jadi kalau buka awal nggak perlu besar-besar ya, cukup seperangkat komputer, mungkin seperangkat alat finishing itu saya kira udah cukup. Kalau nyetaknya, mesin cetaknya soalnya mahal ya. Tapi kalau sudah punya uang nggak apa-apa, langsung invest ke situ. Nah, mungkin itu ya Mas Nathan. Mungkin yang lain? Ya, itu tadi berarti orang punya usaha percetakan tidak harus punya mesin dulu ya. Terus mesin dulu. Jadi cukup dengan menggunakan komputer dan printer sudah cukup ya Pak Doni ya. Ya, Pak Roni ya. Kemudian cetakannya dilempar ke tempatnya Pak Roni tadi ya, yang punya mesin artinya ke sana. Jadi tidak usah khawatir kalau usaha percetakan tidak harus punya mesin dulu, tidak apa-apa ya. Yang penting Anda bisa mendesain, kemudian hasil desainnya kemudian dicetak di tempat yang punya mesin, artinya di percetakan tempatnya Pak Roni, ya temannya Berkat dan kemudian di mana-mana bisa ya. Tapi harus berani dulu membuka usaha itu ya untuk menerima. Makanya di sinilah peran daripada teman-teman ketika belajar desain grafis harus tahu cetak dulu, bagaimana produksinya, bahan yang digunakan apa dan sebagainya itu harus tahu dulu, sehingga teman-teman di mata kuliah ini mengenal dulu bagaimana sih seluk-beluk cetak itu, percetakan itu, mesti tahu ukuran mesinnya, kertasnya, yang kemarin sudah saya bilang itu ya, plat yang digunakan apa dan sebagainya, sehingga teman-teman prosesnya seperti ini, sehingga paling tidak ketika nanti dalam proses produksinya dilempar ke tempat percetakan yang sudah mapan itu tidak masalah, yang penting desainnya oke, artinya karena ini penting sekali seperti tadi disampaikan, desain sangat punya peran penting di sini, karena desain itu yang ya wajahnya cetak itu di desainnya itu artinya ke sana. Oke. Bagus ya, oke. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tina, Asta ingin tanyakan? Pak Roni? Saya Pak. Ya silakan. Fabian. Di kondisi yang udah serba digital kayak gini, terus kondisi di bisnis percetakan itu sendiri mengalami penurunan atau justru naik atau tidak berpengaruh sih Pak? Gitu aja sih. Terima kasih. Di pandemi ini ya Mas ya? Enggak, di era kan sekarang udah rata-rata serba digital ya Pak. Nah itu mengalami penurunan yang cukup drastis atau biasa aja, tetap stabil atau gimana? Ya, jadi kalau percetakan kecil gitu ya, ini saya kira untuk di era digital sekarang ini memang
ya mesti ada pengaruh ya, tapi nggak begitu banyak ya. Tapi artinya kita masih tetap bisa jalan karena kebutuhan cetak itu kan sekarang kan hampir semua instansi pemerintah, hampir semua ya mungkin dari keluarga, dari industri, usaha-usaha swasta itu semua hampir semua membutuhkan cetak ya. Jadi artinya peluangnya masih bagus lah masih. Kalau dibilang untuk menurun mungkin ada menurun, tapi saya kira enggak juga ya. Sekarang ini kalau dikatakan menurun memang untuk seperti seperti kebutuhan cetak yang sedikit-sedikit ya. Jadi kalau sekarang yang masuk ke offset itu biasanya yang oplah-oplah besar. Kalau dulu kan biasanya kan orang order ada yang kecil, kecil kita hargai tinggi karena kan memang cost-nya tinggi ya, karena biaya produksinya tinggi. Tapi kalau sekarang yang saya rasakan memang sekarang orang order itu yang agak berkurang karena kan ada digital ya, orang bikin makanya saya melengkapi yang untuk kebutuhan cetak segitu dengan mesin digital. Saya sendiri kan ada mesin digital yang untuk cetak buku 10, 100 itu saya juga bisa melayani. Nah, makanya itu. Jadi tetap nggak kemana ya, artinya ordernya nggak lari lah. Tetap kita ada pasarnya sendiri-sendiri. Saya kira seperti itu, Mas. Jadi kalau saya kira tergerus nanti ke depan mungkin seperti itu. Karena kayak ini kayak kayak KR sendiri ya, ini kayak koran ya, banyak koran-koran sekarang kan pada tutup juga ya. Nah itu kalau itu dari nggak tahu itu dari pengaruh dari apa, dari digital atau dari itu belum tahu. Tapi kalau menurut saya kalau koran sekarang kan tergerus karena berkembangnya teknologi handphone ya. Jadi orang sekarang kan baca koran, baca berita sudah langsung dari handphone ya. Tapi kalau makanya sekarang orang kan sekarang banyak yang males ya, koran aja langganan paling nggak dibaca ya, hanya langganan. Bungkus tuh. Ya, gitu. Kayak saya sendiri ya kadang gitu ya, lebih asik buka di Nah, makanya sekarang industri koran itu memang agak berat di situ. Saya sendiri dengan bosnya KR saya tak kenal juga dengan bagian itu, saya katanya memang omsetnya jauh sekarang. Menurun ya Pak ya, ya. Oke. Tapi kalau untuk percetakan yang tadi yang disampaikan Mas Anu, saya kira ya turun tapi nggak begitu banyak untuk saat ini. Ya. Mungkin itu Mas. Oke Pak. Oke, makasih Mas Fabian. Kok yang lain? Ya. Silakan teman-teman, Tina. Ada yang pertanyaan, Tina? Belum, Pak. Bu Ritno? Oke, waktunya kita sudah sampai jam 10 lebih 5 ya kayak. Saya beri kesempatan lagi biar teman-teman yang ingin mau tanyakan. Ahmad, Rika, Vika, Sabrina, ingin tanyakan? Iya, Pak. Ya, silakan Aditya. Sudah tahu untuk cetak di tempatnya Pak Roni. Gimana? Coba diulang lagi. Gimana Aditya? Harga ongkos cetak. Oh, iya. Pak Roni. Ya. Nah, ini mungkin perlu saya terangkan ya. Jadi memang gini, kalau Anda buka percetakan itu ya tadi cukup dengan komputer sudah bisa buat percetakan. Nah, nanti ongkosnya ya. Jadi kalau istilah gini, kalau Anda sudah menguasai desain, itu nanti enaknya gini, desain di plat sendiri itu bayarnya hanya plat aja. Plat itu kalau mesin yang ukuran 52 tadi cuma 60.000. Kalau ukuran 74 itu 140.000 ya kan. Nah, nanti juga begitu cetak, jasa cetak itu jenengan cuma kena kos jasa cetaknya aja. Jasa cetaknya itu kalau yang ukuran SM52 itu sekarang 180.000. Kalau yang SM74 320.000. Itu per setnya ya, PS per set CMYK. Jadi artinya kalau jenengan mau untung banyak, itu kalau punya order jangan dibruk nih ke percetakan. Beli kertas sendiri. Saya beli kertas di Pasti Jaya atau di Champion. Nah, itu terus dibawa ke percetakan. Dan nanti bayarnya cuma jasa cetak dan plat tadi, mungkin tambah biaya finishing potong.
Nah, nanti sehingga kan, soalnya kalau di percetakan, kalau jenengan masukkan file grup, saya tahunya jadi, itu kita hitungnya mesti plus jasa-jasa lain. Kayak jasa ini gitu. Ya, Jadi, persis benar Pak Roni, benar apa yang disampaikan benar tuh. Ya, jadi benar, jadi perhitungan kalkulasinya, makanya kenapa teman-teman harus mengerti berapa biaya platnya, berapa kertas plano yang dibutuhkan untuk mencetak proses seperti ini, sehingga teman-teman tidak hanya dibroki ke percetakan, tapi bisa menghitung jumlah kertas yang dibutuhkan kan ketika desain yang Anda mau bikin itu mau dicetak, berapa kertas plano yang saya butuhkan, kemudian jasa platnya ada 2 kemarin ya, paper plate sama plat seng ya, itu platnya berapa butuh yang dibutuhkan, itu pentingnya, makanya teman-teman ketika pengen batin oke atau keuntungannya banyak, tadi ya kita harus tahu juga berapa biaya ongkos biaya cetaknya berapa, ya platnya berapa, itu kalau pakai filmnya berapa biaya untuk bikin filmnya, itu ini yang kemudian teman-teman termasuk kertas yang kemarin saya beri tugas teman-teman ya untuk menghitungnya, itu tujuannya itu biar teman-teman bisa mandiri ketika tahu berapa biaya produksinya untuk sebuah cetak offset maupun print digital, itu arahnya ke sana. Nah, ini kesempatan ada Pak Roni yang tadi sampaikan hubungannya dengan biaya cetaknya kalau di tempatnya Pak Roni dan sebagainya. Nanti bisa ya Pak ya, ada daftarnya ya Pak ya untuk biaya cetaknya. Jadi itu bagus. Teman-teman mahasiswa silahkan kalau punya order atau ya, nanti ke kantor konsultasi bisa atau tanya-tanya dulu bisa. Harga cetaknya untuk plat ini berapa, kalau terus ini biasanya dirinci, nanti plat segini, cetaknya segini, nanti kertas segini, itu bisa. Sehingga kan lebih menguntungkan ya kalau jenengan ada order itu diproses seperti itu lebih menguntungkan. Kecuali jenengan grup, ya itu bisa kita tambah jasa lain-lain. Ada jasa ini, sehingga harganya lebih borongan ya. Kalau jenengan jalan satu-satu itu lebih menguntungkan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, bagus. Nanti monggo teman-teman yang mau ke percetakan bisa kita bantu untuk masalah itu. Ya, kesempatan untuk mengurangi kiriman dari orang tua ya, bisa mandiri, kemudian bisa mendapatkan keuntungan. Dan jasa cetak itu untuk desain kemudian cetak itu jasanya besar loh Pak Roni ya. Keuntungan sampai 50 sampai 100%. Beda dengan kalau teman-teman jual barang atau yang untungnya cuma 10%, 5%. Kalau jasa cetak itu untungnya sampai 50 sampai 100% ya Pak Roni ya. Untuk sebagai seorang desainer itu tahu biaya produksinya, sudah tahu, kemudian diberikan kepada klien itu keuntungannya bisa 50 sampai 100%, itu yang selama ini umum yang dilakukan. Jadi misalkan gambaran aja ya, brosur A4 gitu ya. Itu kalau cetak 1.000 gitu ya. Mungkin kalau jualnya kan paling 1.000, berarti 1 juta ya. Itu paling kalau kita jalan sendiri ya, jangan jalan sendiri, diproses, beli kertas sendiri, pas sendiri, itu paling kenanya nanti hanya 500.000 kan gitu. Sehingga kan masih ada margin lumayan kan. Marginnya bisa tadi ya 100% bahkan ya. Kalau udah 500.000 dapat 500.000 kan 100% kan gitu. Jadi moga teman-teman masih peluang banyak, apalagi masuk ke instansi-instansi itu biasanya dia anggarannya longgar gitu. Ya. Makanya teman-teman ini ya satu ya, ini kunci loh ya. Kalau mau buka percetakan, satu, perbanyak temannya ya. Semakin banyak teman, usaha Anda nanti akan semakin mulus ya, semakin bisa berkembang. Baik teman di instansi, di sini teman, nanti mereka itu ngopo kok cetaknya di tempat lain kalau ada teman yang punya bisnis percetakan. Saya kira seperti itu. Makanya perbanyak teman. Kalau orang mau bisnis percetakan, perbanyak teman. Nah, itu nanti insya Allah akan cepat berkembang. Tapi kalau kita tetap nunggu orang datang, nunggu ya nanti lama berkembang. Ya, bagus ya. Terima kasih triknya dari Pak Roni untuk sampaikan buat teman-teman ya. Semangat teman-teman ketika dalam masa begini untuk mengurangi beban orang tua juga bisa mandiri, karena seperti saya bilang, yang paling akrab di kafe desain grafis itu adalah cetak. Cetaknya yang paling dekat dengan kita, media itu yang kita paling dekat. Nah, itulah kesempatan teman-teman kalau mau menekuni bidang cetak bisnis ini ya, bisa dilanjutkan, nanti bisa kembangkan lagi, siapa tahu nanti untuk kembali lagi, karena bisnis cetak itu sangat akrab dengan kehidupan kita, paling dekat dengan kita. Oke, demikian mungkin disampaikan pada hari ini, sudah jam 10.10 menit ya, jam lebih. Terima kasih sekali lagi Pak Roni untuk hari ini kuliahnya.
ya untuk kita kasih aplaus buat Pak Roni ya, kita bersama-sama ya. Oke, makasih Pak Roni. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ya. Pak. Kemudian kita foto bersama ya. Tolong dibuka videonya untuk saya absen sekaligus. Oke. Ya. Ya, kita kenalkan dengan Pak Roni untuk hari ini. Sekarang, wah mantap nih kalau dibuka kameranya di semua. Ya. Oke, saya print shoot dulu. Oke, kita kasih selamat dulu dadah gitu ya, buat semuanya ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke. Bentar, satu lagi absennya. Ya, ini yang belum dibuka kameranya. Ayo, Agatha, Amanda, ayo. Ini biasanya kalau kuliah tinggal pergi nih Pak Roni. Iya. Ini dia tahu nih mana yang kuliah atau belum nih orangnya ya. Tinggal pergi enggak ini. Mana Sahra, Rijen, Hulk, Daniel, Randy, Alfian, Rosa. Ayo dibuka kameranya, ayo. Mau saya foto print screen dulu. Rosa, Rizky, Rizal, Rijen, Daniel, Reksana, Indah, Rifdah, Sahra, Agatha, mana nih? Saya absen dulu, bentar. Hadir, Pak. Ayo dibuka kameranya dong. Alfian, mana Alfian? Daniel, Randy, Sahra, Reksana, Nadim. Wah, tinggal pergi. Kuliah ini kuliah tinggal pergi. Ayo, buka dulu, dibuka dulu. Diva, mana Diva? Hadir Diva? Yuk dibuka dulu. Sahra, Salsabila. Saya tunggu 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Wah, ini masih pada tutup nih. Dewi Ahmad, Hamida, Amanta, mana? Ini ada 3 slide ini saya. Ini cukup banyak, ada 61 ya. Dewi Ahmad, Rijen. Vina, mana Vina? Atayona, Dewi Ahmad, Yudhistira Iqbal, Adika, Restu, Karela, Karelia, Sahra, Reksana. Saya tunggu 1, 2, 3 Saprin. Oke. Oke, baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang, sharing dengan Pak Roni ya. Mudah-mudahan jangan lupa teman-teman kalau mau ketemu dengan Pak Roni di percetakan Sentra Grafito Jalan apa di Jalan Lewano. Lewano. Jadi kalau kampus kita ke selatan, ya ke selatan Ya. terus itu kurang lebih sekitar 500 meteran itu akan jalan nanti ada percetakan apa namanya Sentra Grafindo. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman ya. Matur nuwun Pak Roni atas penjelasan hari ini ya. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.